Seorang pemuda tinggal bersama tantenya berdua saja. Namun di balik itu mereka menyimpan rahasia yang cukup membingungkan. Bahkan mereka juga melakukan hal yang di luar batas, hingga pada akhirnya terjadi sesuatu di antara mereka. Film dengan judul The House That Vanished yang dirilis pada tahun 1973 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi ada wanita berusia kurang lebih 30 tahunan bernama Valerie, bekerja menjadi seorang fotomodel. Namanya cukup terkenal dan bahkan banyak yang menawarinya bayaran tinggi untuk menjadi fotomodel sampul majalah Playboy. Namun Valerie menolak. Baginya itu adalah pekerjaan yang kurang baik. Status Valerie adalah janda, punya anak satu dan mantan suami bernama Terry. Meski mereka sudah pisah, terkadang mereka masih saling ketemuan. Kala itu Valerie mengantarkan anaknya pulang, sementara dia dan Terry masih akan pergi ke suatu tempat. Terry mengatakan kalau dia menemukan peta sebuah rumah yang terbengkelai di sebuah pedalaman. Padahal kala itu Valerie ingin pulang karena sudah lelah. Terry mengatakan kalau dia tidak akan lama. Padahal hari sudah mulai gelap. Malam itu pada akhirnya mereka tiba di tujuan, sebuah rumah yang tidak ada penghuninya. Terry meminta Valerie untuk menunggunya sebentar di dalam mobil. Namun sudah beberapa jam Terry masih belum juga keluar. Pada akhirnya Valerie mencoba masuk ke dalam rumah dan mencari Terry. Di sana mereka menemukan banyak paspor orang asing dan rata-rata pemiliknya adalah seorang wanita muda. Entah apa yang ingin dicari Terry di rumah tersebut. Namun tak lama datanglah seorang wanita bersama sosok pria dan wajahnya tidak terlihat. Wanita itu diajak main oleh sosok tersebut. Tapi ketika wanita itu sudah menjadi polosan, wanita itu malah dihabisi, ditusuk menggunakan pisau. Valerie dan Terry yang bersembunyi di dalam lemari melihat kejadian itu. Valerie tidak tahan dan mencoba kabur ketika ada kesempatan, meninggalkan Terry di dalam lemari. Valerie kabur ke dalam mobil, namun dia merasa mendengar suara langkah kaki. Dia pikir itu adalah Terry. Valerie terus berjalan hingga sampai ke sebuah lokasi penumpukan mobil bekas. Kali ini Valerie diteror oleh sosok tersebut. Valerie bersembunyi di dalam salah satu mobil. Saking ketakutannya, dia pingsan dan tertidur hingga pagi. Beruntung dia masih selamat dan menumpang orang untuk pulang. Valerie tinggal di sebuah apartemen kecil. Ketika di sana, dia melihat mobil semalam di depan apartemennya. Apakah Valerie masih diteror oleh sosok itu? Valerie pergi ke rumah temannya dan cerita tentang kejadian semalam. Bahkan sampai saat itu, Valerie belum juga mendapatkan kabar dari Terry. Di sisi lain, ada seorang pemuda bernama Paul. Hobinya mengkoleksi barang-barang aneh termasuk topeng. Dia juga menyukai fotografi. Paul diperkenalkan dengan Valerie saat sesi foto. Siapa tahu mereka bisa bekerja sama. Sejak kejadian di rumah itu, Valerie merasa ada orang yang menteror dirinya. Dia pergi ke ruang bawah tanah mendengar suara gaduh. Ternyata burung merpati. Milik siapa? Tidak hanya itu, ketika tidur, lagi-lagi Valerie mendengar suara aneh. Dia melirik ke arah jendela dan melihat ada mobil yang sama dengan yang ada di rumah misterius tersebut. Rasa penasaran yang tinggi membuat Valerie jadi ingin kembali ke rumah itu dan mengajak temannya. Anehnya, rumah itu tidak ada, hanya tumpukan mobil bekas tempat dia bersembunyi. Padahal rumah itu sangat besar. Di sisi lain, ternyata Paul ini suka sama Valerie. Dia mengajaknya ke apartemen dan kenalan sama tantenya yang bernama Susan. Lalu diantar pulang. Paul dan Susan ini ternyata punya hubungan yang spesial. Bahkan malam itu saja mereka melakukan adu mekanik. Suatu hari, Valerie kedatangan saudari perempuannya bernama Stella. Valerie yang memanggilnya karena dia takut tinggal sendirian sejak kejadian itu. Tak lama ada seorang pria memperkenalkan diri sebagai tetangga barunya Valerie. Namanya adalah Tuan Hornby. Stella merasa Tuan Hornby ini orang yang aneh, namun Valerie tidak ingin memikirkan hal tersebut. Hari demi hari, Valerie masih saja mendapatkan teror di apartemennya. Meski tidak mendapatkan kekerasan, namun dia merasa takut. Valerie melaporkan ini pada kepolisian. Jaga-jaga saja kalau terjadi hal buruk kepada dirinya. Ketika Valerie pulang bersama Paul, Tuan Hornby melihatnya dari jendela. Pandangannya mencurigakan. Bahkan dia juga menawarkan bantuan pada Valerie meski Valerie tidak memintanya. Kala itu,
Valerie diajak jalan-jalan sama Paul dan ingin diajak ke rumah peninggalan orang tuanya. Rumah itu terletak cukup masuk ke dalam hutan, besar dan mewah. Valerie pun merasa rumah ini sangat berharga. Tapi terkadang dia mendengar suara aneh di rumah itu. Meski Paul mengatakan kalau mereka hanya berdua saja, namun Valerie masih ingin tetap berkeliling melihat setiap sudut ruangan. Lalu dia menemukan ruangan yang mirip saat pertama kali ke sana bersama Terry. Dia baru ingat kalau rumah inilah yang kejadian mengerikan itu terjadi. Valerie melihat ada orang lain masuk dan ternyata itu adalah tantenya Paul. Valerie yang bersembunyi di dalam lemari menemukan jasad Terry bersama 2 orang wanita muda lainnya. Ketika ada kesempatan, Valerie mencoba kabur namun ditangkap sama Paul. Di sini, Susan meminta Paul untuk menghabisi Valerie, namun dia tidak sanggup karena ternyata Paul benar-benar menyukai Valerie dari hati. Otak dari kekejaman ini adalah tantenya Paul. Karena terus didesak, pada akhirnya Paul berbalik menghabisi Susan dan melepaskan Valerie. Valerie bebas, sementara Paul harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itulah tadi alur cerita film The House That Vanished. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.